Perjalanan saya adalah lulusan teknik, seorang sarjana teknik telekomunikasi, elektronika dan telekomunikasi. Jadi setelah saya selesai kuliah, saya mengawali usaha sebagai importir di bidang fiber optik dari Korea Selatan. Itu saya jalani hampir sekitar 5 sampai 7 tahun. Saya sempat menjadi konsultan independen dari swasta. Setelah itu saya punya putra autis, kebetulan putra pertama saya autis. Saya memutuskan untuk berhenti beraktivitas, bukan beraktivitas yang secara umum, bekerja, intinya bekerja di luar rumah. Akhirnya saya berfokus untuk menjaga putra saya yang autis itu. Tapi di dalam saya tidak lagi beraktivitas di luar, saya teringat pesan dari kakek saya yang terkait haji dan umrah. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai muslim, atau saya perempuan seorang muslimah, itu punya tanggung jawab secara moral untuk mensiarkan Baitullah ini. Dan beliau saat itu sudah almarhum, dan itu selalu seperti beban moral di dalam diri saya untuk menepati janji saya kepada kakek saya, sehingga terlahirlah PT Musafir Internasional Indonesia ini. Di awal terakhir terus terang saya tidak tahu harus bagaimana. Saya mengawali dengan menjadi seorang agent dulu. Seorang agent, saya belajar dari bawah. Kalau beberapa rekan saya bilang, ibu ini dari kuli sampai direktur. Jadi kita tidak akan mungkin bisa menjadi seorang direktur kalau kita tidak bisa menjadi seorang marketing. Jadi saya belajar menjadi seorang marketing dulu, seorang marketing untuk perusahaan travel, haji dan umroh, sampai pada saatnya saya berkenalan dengan provider penyelenggara visa di Saudi, yaitu Musafir Internasional Saudi, yang dimana kami lahirlah Musafir Internasional Indonesia, untuk bekerja sama secara direksen untuk penyediaan visa dan hotel yang memang kita perlukan untuk penyelenggara haji dan umroh. Jadi disitulah awal karir saya di bidang haji dan umroh di PT Musafir Internasional Indonesia. Eksportir menurut saya memakan banyak waktu saya, dan itu juga saya benar-benar sebagai perempuan, untuk seorang eksportir aja agak sulit, untuk tantangannya agak sulit. Tapi kalau di dalam bidang haji dan umroh, itu bukan hanya pekerjaan menurut saya, itu adalah tanggung jawab moral. Itu adalah kita sebagai umat muslim punya tanggung jawab moral untuk mensiarkan Baitullah, untuk mengajak para muslim dan muslimah untuk datang ke Baitullah, untuk menyempurnakan ibadah mereka, yaitu sebagai rukun Islam yang kelima. Jadi saya melihat ini bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi ini adalah sebagai tanggung jawab moral saya sebagai muslimah khususnya. Yang paling membekas justru bukan, saya tidak ingin bercerita sukses, karena semua kesuksesan mungkin orang akan kagum dengan sebuah kesuksesan, tetapi tentunya kepahitan tidak akan semua orang bisa menerima. Jadi di dalam musim pandemi itu, untuk memberangkatkan umroh ataupun haji, itu tantangannya sangat besar sekali, dengan regulasi pemerintah baik dari dalam negeri maupun di negara yang kita tuju, itu sangat ketat sekali. Dan juga ada beberapa travel yang sudah sampai di Jeddah, mereka dikembalikan lagi, tutup.
imigrasi tutup di sana tidak menerima. Tapi alhamdulillahnya kami dengan adanya partner kami yang di sana, jadi apapun yang terjadi di Saudi tidak sampai kami melampaui sudah landing baru kami tahu berita. Jadi kalaupun akan ada berita seperti itu kami akan tahu lebih dulu sehingga tidak sampai terjadi yang kekecewaan yang lebih berat kepada jemaah yang kita bawa. Jadi mungkin lebih banyak saya cerita dukanya, karena sukanya semua orang akan menerima rasa suka dan bahagia. Dan juga kegagalan-kegagalan akibat new normal seperti haji yang tahun 2022 itu kan secara nasional ya, secara nasional itu tidak keluar untuk visa yang haji mandiri atau furoda, sehingga sulit untuk memberi pemahaman kepada jemaah yang memang sudah kita janjikan untuk pemberangkatan. Dan pada saat itu visa tidak turun, itu sangat sulit tantangannya buat kami. Dan kita tahu usaha seperti ini adalah berbasis risiko tinggi, sehingga apapun risiko itu saya hadapi, saya jelaskan dan saya selesaikan step by step. Dan alhamdulillah saya masih kuat di sini, masih berdiri untuk PT Musafir Indonesia. Dari izinnya pun kita sudah tahu, dari Kemenak jelas dilabelkan usaha berisiko tinggi. Dan saya sendiri pernah menghadapi apa yang dimaksud risiko tinggi itu. Karena di sini kita membawa orang dan yang kita bawa tidak anak muda. Sebagian besar adalah orang-orang yang sudah tua, karena yang lebih menginginkan kesempurnaan ibadah mungkin yang tua, karena mati itu pasti menurut mereka. Dan kalau saya ini sudah tua, kapan lagi saya akan menyempurnakan ibadah saya? Nah, kita membawa beliau yang tua dan sehingga ada kegagalan dan memahami ketika ada kegagalan regulasi itu, dan itu sangat berat. Dan sampai ada laporan-laporan ke hukum bagi mereka yang tidak paham dengan regulasi yang terjadi, sehingga mereka menyalahkan kita sebagai penyelenggara dan mereka melapor ke polisi. Dan alhamdulillah saya bisa memperlihatkan, membuktikan bahwa silahkan saya diaudit, silahkan saya diperiksa, silahkan saya di BAP. Dan sampai saat ini saya berdiri untuk musafir dan saya bisa memperlihatkan bahwa saya tidak bersalah di situ. Dan jamaah-jamaah pun sudah bisa menerima untuk kondisi kegagalan yang memang itu sifatnya nasional kemarin. Setiap usaha saya rasa obsesi itu sangat penting. Kita tidak akan mungkin sukses dalam sebuah usaha tanpa obsesi. Jadi saya berobsesi untuk menjadikan musafir ini lebih baik. Saya akan bekerja memperbaiki hari demi hari. Saya tidak berpikir bagaimana musafir tahun depan, tapi yang saya pikirkan bagaimana musafir besok lebih baik, lusa lebih baik lagi, dan selanjutnya. Saya akan bekerja jangka pendek, tapi akan lebih baik, dan sehingga pada akhirnya musafir adalah best of the best. Ketika pandemi, alhamdulillah kami bisa memberangkatkan, tapi dengan kiat dan izin regulasi yang sangat ketat. Kiat saya waktu itu memperketat swab atau PCR. Jadi kami tidak melakukan PCR hanya satu kali. Jadi sebelum jemaah kami manasik, kami PCR dulu. Setelah itu siapa yang memang terdeteksi positif, kami akan lanjutkan ke tahap manasik. Setelah manasik pun sebelum berangkat kita PCR lagi. Setelah itu kita juga mengharuskan untuk vaksin seperti yang diminta oleh pemerintah sampai dengan 3 kali, itu kita wajibkan untuk aturan itu. Jadi kita bisa memperketat mungkin penyaringannya dari swab itu tadi, dari PCR. Jika negatif kita berangkatkan, jika positif ya kita akan meminta untuk isolasi mandiri seperti aturan dari pemerintah. Visinya PT Musafir ya ingin lebih baik, membawa jamaah sebanyak-banyaknya sesuai dengan bidangnya, menjadi yang terbaik pada bidangnya.
mimpi besar saya ya musafir ini ada di seluruh Indonesia, dari desa-desa sampai ke kota besar. Dan ketika saya ingin di akhir hidup saya, musafir ini sudah benar-benar menjadi solusi buat masyarakat Indonesia yang memang ingin menyempurnakan ibadahnya, dan orang akan mengingat saya, mengingat PT Musafir Indonesia, dan akan mengingat saya yang telah membawa mereka menuju impian mereka yang selama ini mungkin kita sholat 5 waktu, kita hanya tahu kita menghadap kiblat itu ke arah Ka'bah, di mana Ka'bah itu, seperti apa Ka'bah itu, yang sehingga Musafir Indonesia bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka, membawa para jamaah untuk ini loh Ka'bah, sinilah kiblat kita, seperti itu. Dan saya mimpi besar saya itu bisa sampai akhir hidup saya, dan keturunan saya pun bisa melanjutkan mimpi-mimpi saya. Produk kita yang spesialisnya umroh dan haji, tetapi di balik itu juga kita ada umroh religi seperti plus Turki, plus Yaman, plus Dubai, tergantung dari kebutuhan jamaah. Jadi produknya juga dari yang ekonomis sampai dengan VIP, dari yang 9 hari sampai dengan 30 hari untuk umrohnya. Jadi bisa fleksibel, jamaah bisa memilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ingin saya sampaikan terkait PT Musafir Indonesia, ya saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada jamaah PT Musafir Indonesia yang sudah mempercayakan pemberangkatan ibadahnya untuk diselenggarakan melalui PT Musafir Internasional Indonesia, dan juga kepada tim yang luar biasa dari PT Musafir Indonesia yang selalu membantu, selalu siap, dan agen-agen yang selalu siaga dalam mensiarkan Baitullah kepada para masyarakat dan jamaah musafir khususnya. Jadi kepada masyarakat bagi yang ingin umroh ataupun haji, pertama kita harus melihat izinnya dari sebuah biro perjalanan, dan sekarang kan sudah ada, bisa kita cek sendiri di Umroh Cerdas, aplikasinya Kemenak, harus terdaftar di situ. Jadi harus terdaftar dulu. Dan yang kedua harus provider. Kenapa harus provider? Jika sebuah PT tidak bisa provider tentang visa, bagaimana mereka bisa menjamin jamaahnya itu bisa berangkat? Jadi provider itu wajib. Yang ketiga, sebelum jamaah itu berangkat, sebelum daftar, seharusnya bertanya dulu, ini hotelnya di mana, pesawatnya dari mana, paketnya berapa hari, apa saja yang didapat di Saudi, dan apakah dari Indonesia ada pendampingan, apakah nanti di sana ada pendampingan, terus city tour seperti apa yang didapat, terus siraman-siraman rohani yang ketika di sana pengisian secara spiritual, apakah ada yang didapat, tidak hanya dilepas sebatas ritual umroh saja. Karena terkadang kalau dilepas hanya sekedar ritual, setelah itu jamaah dibiarkan masing-masing, mungkin setelah pulang beberapa tidak mendapatkan nilai spiritual yang seperti yang diharapkan. Saksikan terus channel YouTube 5 Pilar dengan men-share video ini dan men-subscribe. Terima kasih.